Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang dengan seri Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Topik pentingnya manajemen sumber daya manusia internasional. Namun sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Sumber daya manusia internasional adalah sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam menata kelola semua aktivitas perusahaan yang beroperasi lintas negara sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Maju mundurnya suatu perusahaan internasional terletak pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankannya. Oleh sebab itu, sumber daya manusia internasional membutuhkan suatu penanganan yang komprehensif agar sumber daya manusia dalam perusahaan ini dapat bekerja secara efisien dan efektif. Artinya, saudara-saudara sekalian, sumber daya manusia dalam perusahaan harus memiliki kompetensi untuk masing-masing tugasnya. Dalam perusahaan internasional biasanya ditemukan adanya keberagaman gugus kerja, adanya perbedaan budaya antar perusahaan internasional, adanya perbedaan pendapat terhadap kebudayaan perusahaan internasional, adanya masalah struktur departemen dalam perekrutan karyawan ataupun yang sering disebut dengan expatriate. Tugas kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia internasional mencakup kira-kira sebagai berikut: counselor, instruktur, memimpin rapat, mengambil keputusan, dan mendelegasikan wewenang. Manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI ini adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi para expatriate di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Saudara-saudara sekalian, ketika sumber daya manusia dikelola secara efektif, manajer sumber daya manusia dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan di lingkungan perusahaan internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda, dengan mengelola sumber daya manusia yang ada dan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada umumnya. Di sini kan manajemen, ya saudara-saudara sekalian, menata kelola seperti yang diutarakan tadi di atas bahwa beraneka ragam, ya, sumber daya manusia, expatriate yang bekerja dan berkumpul di dalam suatu perusahaan. Nah, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Ya, manajemen sumber daya manusia internasional atau MSSMD ini adalah proses mempekerjakan, seperti disebutkan di atas tadi, mengembangkan dan memberi penghargaan orang, ya, bagi orang di dalam organisasi internasional atau perusahaan global. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi tujuan menata kelola sumber daya manusia internasional? Tadi telah saya singgung, karena beragamnya tugas, beragamnya juga latar belakang pendidikan, latar belakang budaya para ekspatriat yang tergabung dalam suatu organisasi, maka dituntut harus ditata dan dikelola sedemikian rupa agar bisa mencapai hasil yang optimal. Mempersiapkan sistem kerja yang efektif sehingga para ekspatriat yang tergabung dalam suatu bisnis internasional merasa nyaman dalam bekerja. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani. Kesempatan yang adil di antara seluruh sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan kerja. Secara rinci, tujuan MSDM internasional adalah sebagai berikut secara umum, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, memberikan iklim organisasi yang baik dan produktif.
Yang kedua, menyiapkan sistem kerja yang efektif sehingga para ekspatriat merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia baik secara jasmani maupun rohani. Yang keempat, kesempatan yang adil antara seluruh sumber daya manusia. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas atau kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Dan yang keenam, mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, yang memotivasi dan dapat dipercaya oleh organisasi. Yang ketujuh, memberi pendekatan humanisasi kepada setiap sumber daya manusia atas dasar keadilan dan transparansi, transparansi. Yang terakhir, mengelola sumber daya manusia dengan cara melihat berbagai perbedaan kebutuhan dari setiap sumber daya manusia. Melihat, ya saudara-saudara sekalian, perbedaan dari kebutuhan dari sumber daya manusia. Ruang lingkup MSDM internasional. Secara umum, Dowling dalam Scholar tahun 94 membatasi ruang lingkup sumber daya manusia internasional meliputi fungsi sumber daya manusia, tipe pekerjaan dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi MSDM meliputi 4 fasilitas, yaitu fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang berikut, fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, serta hubungan kerja. Dan yang keempat, fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin kerja. Morgan 86 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global sebagai pengaruh yang mempengaruhi atau interplay di antara ketiga dimensi aktivitas sumber daya manusia, tipe-tipe karyawan atau tipe-tipe ekspatriat, dan negara-negara operasi. Dalam terminologi luas, manajemen sumber daya manusia global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti MSDM domestik. Nah, apa kata Morgan? Morgan menggambarkan manajemen sumber daya manusia global dalam 3 dimensi yang meliputi yang pertama, aktivitas-aktivitas sumber daya manusia yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi dan pemanfaatan, atau ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas sumber daya manusia. Yang berikut, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional meliputi yang pertama, negara tuan rumah atau host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang kedua, negara asal atau home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Dan yang ketiga, negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input-input lainnya. 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional terdiri dari ekspatriat negara tuan rumah atau host country nasional atau HNC. Dan yang kedua, karyawan atau ekspatriat negara asal atau parent country nasional. Dan yang ketiga, karyawan atau ekspatriat negara dari negara-negara ketiga atau third country national. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat konsep manajemen sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia internasional telah dengan luas sekarang seperti kata-kata para pakar memperhatikan akademisi dan praktisi yang melibatkan diri tentang bagaimana cara menata kelola sumber daya yang ada yang disebut dengan ekspatriat yang bekerja atau berkontributor terhadap suatu perusahaan itu. Maka para pakar mengatakan mereka-mereka yang datang dari berbagai belahan dunia yang berbeda, maka perlu
disamakan persepsi mereka-mereka yang duduk dalam suatu organisasi agar memiliki satu visi, misi, program, dan melaksanakan saling mendukung untuk mencapai apa yang telah disasarkan. Pertama di sini perlu dilihat, tadi ditekankan para pakar tadi bahwa harus diseragamkan baik dalam bahasa dalam bekerja ya ataupun istilah-istilah yang ada dalam perusahaan tersebut supaya satu arah semua. Jangan kata si A B, jangan kata si C X. Jadi tidak boleh seperti itu padahal tujuan yang sama. Nah, ini akan menjadi masalah nanti pada saat operasional perusahaan. Yang kedua, penilaian, manajemen kinerja. Ketiga, imbalan. Dan yang keempat, pengembangan. Mengembangkan expatriate berkualitas bagus, artinya berkualitas baik, artinya mereka mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugas-tugasnya. Jadi tidak ada lagi expatriate yang mengatakan, oh ini di negara saya. Expatriate yang satu lagi, oh dari negara saya. Tidak ada lagi. Yang ada di sana adalah how to do in better. Ya, bagaimana melakukan yang terbaik. Tentunya di sini yang dikatakan yang terbaik adalah bagaimana harus bekerja bersatu dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, fungsi sumber daya manusia harus dikaitkan dengan prosedur organisasi dengan memberikan data dasar sumber daya manusia bagi bisnis. Dengan memastikan bahwa manajer senior memberikan perhatian mengenai permasalahan sumber daya manusia sebagaimana memberikan perhatian untuk fungsi yang lain dan dengan mengukur kontribusi fungsi sumber daya manusia pada tingkat strategi, manajerial, dan operasional. Saudara-saudara sekalian, perbedaan antara menata kelola sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia internasional. Ya, artinya di sini kalau di SDM yang terlibat di perusahaan domestik biasanya itu kan ya banyak ya berkutat atau melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam negara atau domestik. Nah, sedangkan sumber daya manusia ya harus ditata kelola sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di setiap negara ataupun lintas negara. Kompleksitas operasi di negara-negara berbeda dan dalam mempekerjakan ekspatriat yang berbeda merupakan variabel kunci yang membedakan manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia global atau internasional. Seperti dikatakan oleh Dowling bahwa kompleksitas manajemen sumber daya manusia global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Artinya, untuk menata kelola para ekspatriat yang ada dan bergabung di dalam suatu perusahaan, paling tidak seperti apa yang dikatakan oleh Dowling, di dalam mengelola MSDM sumber daya manusia ada 6 faktor yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Lebih banyak aktivitas sumber daya manusia untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen Sumber Daya Manusia harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional dan membangun hubungan dengan pemerintah atau tuan rumah host country. Yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas, para manajer sumber daya manusia global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik sumber daya manusia dan kerangka hukum, demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Para praktisi sumber daya manusia harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Kedua, saudara-saudara sekalian, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas, para manajer ataupun para sumber daya manusia atau pimpinan di level perusahaan global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing. Ya, sekali lagi saya tekankan, praktik sumber daya manusia dan kerangka hukum, demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Makanya para praktisi sumber daya manusia harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efisien dan efektif
di lingkungan perusahaan ataupun bisnis internasional. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan atau para ekspatriat yang ada di dalam suatu bisnis internasional, ya. Maka di dalam bisnis sumber daya manusia, bisnis lokal, tentunya banyak mengerjakan MSDM domestik dan dikelola secara domestik. Keterlibatan Departemen Sumber Daya Manusia dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam sumber daya manusia global, Departemen Sumber Daya Manusia harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan para ekspatriat. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa. Sebelum visa dikeluarkan untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Itu saudara-saudara. Yang berikutnya, pengungkapan risiko seringkali kegagalan sumber daya manusia dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Ya, aspek lainnya risiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan risiko politik dalam keadaan penugasan internasional. Pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas, faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi manajemen atau tata kelola sumber daya manusia global adalah tipe pemerintah. Ya, tipe pemerintah. Artinya tipe pemerintah di mana negara kita mendirikan usaha. Itu maksudnya saudara-saudara sekalian. Keadaan ekonomi dan praktik-praktik tenaga kerja di tiap negara yang berbeda. Misalnya, kalau kita menanamkan modal asing, ya bisa mungkin di 5 negara, maka aturan-aturan yang ada di 5 negara tersebut antara negara yang satu dengan negara lain tidak sama, pasti itu berbeda. Nah, disitulah harus perusahaan-perusahaan multinasional kita, misalnya dari Indonesia, mungkin bekerja di beberapa negara yang berbeda, harus memahami betul-betul bagaimana di negara 1, di negara 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sehingga pelaksanaan kerjasama yang ada di negara tersebut akan terjalin dengan baik. Kemudian saudara-saudara sekalian, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal, ekspatriat dengan karyawan lokal. Ini biasanya kadang-kadang yang pernah saya ketahui bahwa karyawan lokal itu seperti that's me. I know very well than you. I know everything than you. You have to study to me. Nah, something like that. Nah, ini kan jadi masalah. Padahal belum tentu seperti itu. Biarpun dia seorang karyawan lokal, tetapi dia tidak memiliki pengalaman secara internasional, sama saja nanti membuat satu friksi yang ada di dalam perusahaan tersebut, sehingga ada karyawan-karyawan yang tidak betah seperti ekspatriat akan mengundurkan diri. Nah, ini akan merepotkan. Nah, pada awal perkembangannya perusahaan cenderung untuk lebih mengendalikan penggunaan sumber daya manusia di negara yang bersangkutan dalam posisi kuntu manajerial, teknikal dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan host country nasional dan TCNS. Jadi penekanan akan berubah dari pengelola proses ekspatriasi ke suatu lokasi atau pelatihan karyawan atau pelatihan ekspatriat untuk mengambil alih posisi kunci tersebut. Nah, yang berikut, variabel-variabel yang memoderasi perbedaan-perbedaan antara manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia internasional. Saudara-saudara sekalian, kompleksitas yang terlibat dalam beroperasi di negara-negara berbeda dan mempekerjakan kategori karyawan yang berbeda ataupun ekspatriat yang berbeda kebangsaan adalah suatu variabel kunci yang membedakan manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia internasional daripada perbedaan-perbedaan antara aktivitas-aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan. Banyak perusahaan yang meremehkan kompleksitas yang terlibat dalam operasi-operasi internasional dan terdapat bukti empiris yang secara konsisten yang menyatakan bahwa kegagalan bisnis dalam lingkungan internasional sering dikaitkan dengan lemahnya manajemen sumber daya manusia.
Selain kompleksitas, ada 4 variabel lainnya yang memoderasi, entah itu mengurangi atau menonjol ya secara internasional. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, aspek budaya. Sebuah karakteristik penting dari budaya adalah budaya ya sering dikatakan merupakan suatu proses yang tidak begitu kentara, sehingga seseorang tidak selalu sadar akan efeknya terhadap nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku. Seseorang biasanya harus ya berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya. Nah, sementara wisatawan ya saudara-saudara sekalian dapat mempersepsikan perbedaan-perbedaan itu sebagai roman yang menyenangkan, tetapi bagi orang-orang yang diharuskan untuk tinggal dan bekerja di suatu negara baru, perbedaan-perbedaan seperti ini dapat menimbulkan kesulitan, bahkan friksi. Kesulitan. Mereka mengalami guncangan budaya atau culture shock, suatu fenomena yang dialami oleh orang-orang yang pindah melintasi budaya-budaya. Lingkungan baru memerlukan banyak penyesuaian dalam waktu relatif singkat. Nah, perubahan budaya dapat menimbulkan ya perasaan-perasaan negatif terhadap negara tuan rumah dan orang-orangnya, serta perasaan merindukan kembali ke negara asing. Ya. Saya kebetulan beberapa kali keluar negeri, paling lama 4 bulan saya di sana, tapi di beberapa negara. Betul ya, pertama membuat dulu kita itu nggak betah itu satu, pola makan atau budaya yang biasa kita terus terang aja, mohon maaf ya, mekongkong mekangkang kita duduk, besok ternyata kita kesana udah nggak bisa ngobrol sambil makan. Biasa kita di sini, di sana nggak, banyak sekali aturan-aturan. Nah, belum lagi kita akan dijejeli dengan banyak-banyak tugas. Nah, inilah yang membuat kita terkadang frustrasi. Belum lagi homesick. Yang namanya homesick ini adalah bombardir. Apapun nggak kita makan, tidur, itu akan hilang selera kalau kita sudah dijajah oleh homesick. Saudara-saudara sekalian, bisnis internal melibatkan interaksi. Sekali lagi saya katakan, bisnis internasional melibatkan interaksi dan perpindahan orang-orang melewati batas-batas nasional. Ya, pemahaman akan perbedaan kebudayaan dan kapan perbedaan-perbedaan ini penting adalah perlu sekali untuk dipahami. Penelitian tentang aspek-aspek ini telah membantu dalam melanjutkan pemahaman kita akan lingkungan kebudayaan sebagai suatu variabel penting yang memoderasi perbedaan-perbedaan antara manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia internasional. Cukup jelas ya saudara-saudara sekalian. Penelitian lintas budaya dan penelitian komparatif berusaha untuk mencari dan menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Mengakui bagaimana dan kapan perbedaan-perbedaan budaya itu relevan merupakan tantangan bagi perusahaan-perusahaan internasional. Membantu untuk menyiapkan staf dan keluarganya bekerja dan tinggal di dalam lingkungan budaya yang berbeda atau lingkungan baru telah menjadi sebuah aktivitas kunci bagi Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan multinasional yang menghargai atau telah dipaksa melalui pengalaman untuk menghargai. Dampak bahwa lingkungan kebudayaan dapat mengarahkan pada atau mengarah pada, artinya dampak-dampak hal tersebut seperti yang saya katakan tadi pasti biasanya mengarah kepada perolehan kinerja ya, dan kesejahteraan itu, sehingga masalah-masalah seperti ini perlu dan sangat perlu harus diperhatikan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, topik atau subtopik yang terakhir, perbedaan antar negara mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Saudara-saudara masih ingat kan? Sering kita mengatakan manajemen itu apa sih? Menata kelola. Ya, mohon maaf saya bukan ngajari lagi ya. Manajemen sumber daya manusia ditata kelola. How to do that? Ya, bagaimana mengerjakannya? Tentu seperti apa yang dikatakan oleh Henry Fayol bahwa prinsip-prinsip manajemen itu perlu diterapkan. Ya, apabila kita mau menata kelola sekelompok sumber daya manusia yang ada
di kelompok, di satu kelompok ataupun di satu organisasi. Misalnya prinsip manajemen itu saya kira ya mulai kita kuliah dulu semester 1, kita ngambil S1 pasti udah itu disebutkan POEC ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Keempat ini tadi tidak usah muluk-muluk, katanya si Payol ya, itu saya hanya minjam daripada Payol. Planning, organizing, actuating, and control. Mari kita saudara sekalian, perbedaan antar negara mempengaruhi manajemen sumber daya manusia, yaitu faktor budaya, kebiasaan, ya, tata cara, atau apa lagi ya, budaya ya. Apakah budaya Jawa dengan Batak sama? Oh, berbeda. Dalam pola makan, mengajar, coba mengatakan apa? Sedang bicara aja seperti sekarang ini. Saya itu kan hanya sendiri sekarang sedang merekam, paling juga mahasiswa di belakang. Suara saya sebegitu kerasnya. Namun motivasi saya supaya apa yang saya ucapkan itu bisa dicerna dan didengarkan. Jadi orang-orang tidak mengatakan lagi, "What's that? I don't know very well about that. I'm not sure. What's that?" Enggak gitu. Oh ya, pasti dibilang, "Oh itu, oh teori yang dikatakan diceritakan Pak Sonang." Gitu mesti kan. Jadi perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antara cabang-cabang sebuah perusahaan. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh, dari sebuah studi sekitar 330 manajer dari Hong Kong, Republik Rakyat China, dan Amerika Serikat. Para manajer Amerika Serikat cenderung untuk menjadi orang yang paling merasa khawatir terhadap penyelesaian pekerjaannya. Para manajer China ya, atau paling merasa khawatir dalam mempertahankan keharmonisan lingkungannya. Berbeda Pak ya, saudara-saudara sekalian. Dari Amerika Serikat itu tadi ya, menjadi orang-orang yang paling merasa khawatir terhadap apakah pekerjaan ini dalam jangka waktu tertentu akan bisa saya selesaikan? Apakah pekerjaan ini akan bisa saya lakukan dengan baik? Apakah pekerjaan ini bla 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 dan seterusnya? Berbeda dengan kata orang China. Ya, ini teori dan hasil penelitian. Ya, China ya mengatakan bahwa penyelesaian bahwa para manajer Cina ya khawatir dalam mempertahankan keharmonisan lingkungan. Bagaimana saya melakukan pekerjaan ini dengan lingkungan yang tidak rusak atau lingkungan yang serasi. Artinya mesin dan proses produksi berjalan dengan baiknya, tetapi lingkungan terpelihara dengan baik. Adalah dua kubu ya yang harus saling mendukung. Ya, kadang-kadang proses produksi terlaksana dengan baik, tapi lingkungan tidak terpelihara. Bahkan sebaliknya, itu yang dikatakan di situ tadi ya. Sekali lagi saya ulang, para manajer China paling merasa khawatir dalam mempertahankan keharmonisan lingkungan, dan para manajer Hong Kong berada di antara kedua ekstrim itu tadi. Di antara kedua yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat dan yang dikhawatirkan oleh para manajer atau ekspatriat dari China, dari Amerika, dan dari Hong Kong. Itu saudara-saudara sekalian, menarik untuk dibahas ya. Padahal ekspatriat yang tergabung juga di dalam perusahaan tersebut sudah aneka ragam ya, sudah beraneka ragam, sehingga pola pikir, budaya organisasi antara yang satu dengan yang lainnya sudah sangat berbeda. Nah, disinilah satu kompetensi seorang pemimpin di dalam perusahaan internasional itu dituntut lebih daripada seorang manajer yang ada di perusahaan domestik. Studi-studi lain ya menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi kebijakan sumber daya manusia. Sebagai contoh, saudara-saudara sekalian, dibandingkan dengan para karyawan Amerika Serikat, ekspatriat Amerika Serikat, para pekerja ya atau para ekspatriat yang berasal dari Meksiko ya, mengharapkan para manajer menjaga jarak dengan karyawan atau bersikap formal. Nah, sedangkan di Jerman, ekspatriat bahkan tidak boleh terlambat beberapa menit dan harus selalu menyebut orang yang lebih senior secara formal dengan jabatannya. Nah, itu sangat berbeda saudara-saudara sekalian. Baru dari 4 negara, Amerika, Meksiko, China, Hong Kong, itu tadi kan sudah sangat berbeda. Nah, dapat kita bayangkan jika saya sebagai manajer di sana, ya, apakah saya bisa? Nah, disitulah tadi pentingnya bagaimana tadi tulisan yang pendek dan yang singkat ini kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan juga bisa membantu kita, karena
Sekarang kan udah zaman globalisasi, tidak boleh tidak, semua terbuka, borders. There is nothing borders anymore. Tidak ada lagi antara negara satu dengan antara yang negara lain, sudah berbaur. So, bagaimana kita mengelola sumber daya manusia di mana perusahaan kita sudah tanamkan di dalam suatu negara? Yang itu yang harus kita perhatikan supaya kita sukses dalam melaksanakan penanaman modal asing atau membuka usaha di negara yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan, pada dasarnya manajemen sumber daya manusia internasional merupakan suatu aspek yang menjelaskan bahwasanya manajemen sumber daya manusia tidak hanya mencakup lingkup domestik tetapi juga membahas mengenai MSDM yang bersifat global. Dalam manajemen sumber daya manusia internasional juga mempunyai pengaruh terhadap aspek budaya, tipe ekspatriat, dan kategori negara yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia internasional. Sehingga saudara-saudara sekalian, manajemen sumber daya manusia internasional mempunyai kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan manajemen sumber daya manusia yang bersifat domestik. Kompleksitas tersebut tercipta karena variabel-variabel yang digunakan dalam MSDM internasional berbeda dengan variabel-variabel yang digunakan dalam MSDM domestik. Saudara-saudara sekalian, demikian pembahasan topik tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia internasional yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi saya pada channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada seri yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih saudara-saudara sekalian.